Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di segmen Bacotan Wibu kali ini gue mau nge-review anime. Dan ya udah lama banget gitu kan, gue nggak nge-review anime. Terakhir ya waktu Kage no Jutsureku Tamat gitu gue nge-review anime. Dan kali ini gue mau nge-review anime isekai baru yang kata orang sih bagus gitu kan. Karena ya konsepnya beda kan dari anime isekai lain gitu. Dan ya judulnya adalah Isekai Digit Skill. Tapi ya sebelum ke bacotannya gitu kan, sebelum ke reviewnya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau ya lo bisa nih scan barcode yang ada di sini. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lo bisa lah gabung ke membership warga Isekai buat dukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan kalau lo gabung ke membership warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Ya kayak cerita original yang gue bikin sendiri, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uchi sama Ninaru dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih ya, mending kita langsung aja ke review animenya. Nah, di sini gue bakal sebutin poin per poin aja ya, biar lu pada gampang paham aja lah. Tapi ya buat nilai plus minusnya ya bakal gue sebutin secara subjektif gue aja gitu. Karena kan ya buat menilai suatu plus minus dalam produk, dan anime itu kan produk gitu ya, produk bisnis. Pasti ya bakal beda-beda lah tiap orang, termasuk ya dalam penilaian anime. Nah, hal pertama yang mau gue bahas jelas grafisnya, yang jadi poin utama dari anime. Karena ya namanya anime pasti grafis lah yang paling ditonjolin gitu kan. Beda sama manga ataupun novel. Dan ya manga ada sih gitu kan grafis ya, cuma ya beda lah masalah grafis di manga sama di anime. Nah, dalam grafis ini dibagi lagi jadi beberapa bagian. Mulai dari detailnya, pewarnaannya, kontrasnya, backgroundnya, dan motionnya. Pertama, gue bisa bilang detail dari anime ini atau anime Isekai Digit Skill itu bagus banget detailnya. Lu bisa lihat sendiri lah kalau anime ini punya detail yang gila banget, dan saking detailnya setiap karakter itu dibikin sebagus mungkin. Contohnya kayak Yuya yang ikemen dan maskulinnya tuh dapat banget gitu. Terus para heroin yang dapat juga gitu kan, detail imut sama ya detail bentuk tubuhnya gitu kan. Tapi ya karena saking detailnya itu, banyak yang bilang kalau anime ini kayak anime H. Karena para heroin ya punya penggambaran kayak apa ya, kayak lonet lah kalau kata mereka gitu. Tapi ya terlepas dari itu, ya detail dari Isekai Digit Skill gitu kan, buat gua itu dapat banget. Bahkan ya sampai latar dan karakter figuran itu punya detail yang wow banget lah. Yang bisa gue bilang gitu kan, karakter figuran itu detailnya mirip kayak karakter penting. Nggak karakter penting juga sih, istilahnya ya beberapa karakter yang punya peran lah dalam anime lain. Terus masalah pewarnaan, yang sebenarnya ya gue nggak ada masalah sama sekali gitu soal warnanya yang cerah gitu kan buat setiap objek. Tapi masalahnya itu ada di kontras. Dan kenapa banyak yang bilang kalau anime Isekai Digit Skill itu keterangan, ya itu bukan karena warnanya, tapi karena kontrasnya yang emang cerah banget, terutama pas di bumi. Gue suka gitu kan sama konsepnya yang waktu di bumi itu pakai kontras terang, dan pas di isekai itu pakai kontras gelap. Jadi kita bisa dapat nih kesan kehidupan slice of life-nya Yuya dan kehidupan fantasinya Yuya. Cuma masalahnya gitu kan, warna terang ketemu sama kontras terang ya bikin mata sakit kalau dilihat kelamaan. Emang bagus, detailnya jadi dapat banget gitu kan. Warnanya juga jadi jelas tanpa ngilangi detailnya. Tapi yang jadi masalah gitu kan, kita ini ngelihatnya dalam bentuk video yang hampir 20 menit gitu kan. Karena kan anime 20 menit gitu. Hampir 20 menit kita ngeliat kontras dengan pewarnaan yang kayak gitu. Jelas lah mata kita sakit. Beda cerita gitu kan kalau kita ngelihatnya dalam bentuk foto, yang dimana ya kalau dalam bentuk foto kita kan ngelihatnya cuma sekilas doang. Cuma ya ini kan dalam bentuk video kita ngeliatnya, jadi ya wajar gitu kalau mata kita sakit. Apalagi gitu kan warna terang ketemu kontras terang, itu detail cahayanya gitu kan, itu jadi nusuk banget ke mata itu loh. Dan itu kan waktu di bumi gitu kan, maksudnya ya kontras yang terang dan bikin mata sakit kan itu waktu di bumi tuh, yang tadi gue bilang kan waktu di bumi. Dan itu berbanding terbalik gitu sama waktu di isekai yang kontrasnya agak turun, jadi agak gelap nih.
Yang sebenarnya sih nggak masalah gitu kan, kontrasnya agak gelap dan itu malah bagus gitu, karena ya nggak terlalu keterangan lah, kita punya istirahat. Cuma sayangnya kalau terlalu mendadak ya mata kita juga bakal jadi sakit juga. Jadi ya kalau terlalu terang gitu kan, tiba-tiba digelapin, mata lu pasti bakal kaget. Karena ya pas terang kan pupil mata gitu itu bakal mengecil, dan pas gelap ya pupil mata lu bakal melebar. Jadi ya kalau mendadak kayak gitu pasti mata lu kaget banget. Dan masalah terbesar ya bukan cuma di kontras gitu, tapi di efek dan detail cahayanya yang langsung nusuk banget ke mata, kayak yang tadi gue bilang gitu loh. Ini efek sama detail cahayanya itu nusuk banget ke mata, dan terkadang gitu kan background warnanya itu pakai background warna ungu yang opacity-nya diturunin terus di overlay. Dan ini salah satu contohnya gitu loh. Dan ini juga gitu kan yang bikin mata kita tambah sakit lagi, karena ya emang warna ungu itu bikin kita sakit mata kalau dilihat terus-terusan gitu loh. Apalagi gitu ya udah warna ungu ditambah kontras gelap, karena warna ungunya itu kan biasa dipakai sama Isekai Digit Skill waktu si Yuya lagi ada di Isekai. Jadi ya pewarnaan ungunya ditambah sama kontras gelap, mata lu bakal capek banget sumpah. Gila itu. Jadi saran gua gitu ya, kalau mau nonton ya mending pakai kacamata Blu-ray dah, kalau nggak mau mata lu sakit, terutama buat yang mata minus gitu. Karena ya gue yang matanya minus gitu, gue udah ngerasain sendiri. Terus buat masalah motion dari anime Isekai Digit Skill, menurut gue ya B aja lah. Dibilang terlalu halus enggak, dibilang terlalu kaku juga enggak. Jadi ya bener-bener B aja. Karena ya nilai jual sebenarnya kalau soal grafis dari anime Isekai Digit Skill ya itu ada di detail penggambarannya, yang dimana ya detailnya dapet banget kayak yang gue bilang tadi gitu loh. Nah masalah grafis sudah, sekarang gue mau bahas masalah sound yang bakal dibagi lagi gitu kan, jadi beberapa bagian kayak opening, ending, background, dan seiyuu. Pertama, opening dan ending dari anime Isekai Digit Skill. Ya buat sebagian besar orang gitu ya mungkin gak penting-penting banget lah, dan ya apalagi buat mereka yang suka skip opening sama ending anime. Tapi buat sebagian orang ini cukup penting gitu loh, terutama buat mereka yang suka nyari lagu-lagu Jepang dari anime, dan salah satunya ya gue sendiri gitu loh. Opening sama ending dari anime Isekai Digit Skill menurut gue ya oke lah gitu kan, terutama openingnya nih yang ngerasa kalau gue kayak balik lagi gitu loh ke tahun 2012 sampai 2016, karena konsep musiknya, vibe musiknya ya mirip gitu loh kayak anime tahun segitu. Terutama pas gua denger openingnya gitu, yang vibe-nya mirip banget lah kayak lagu SEO opening kedua yang Innocence yang dinyanyiin sama AWR, dan opening keempat dari SEO yang judulnya Courage yang dinyanyiin sama seiyunya Asuna. Terus masalah background dan sound effect ya ini sih biasa aja ya, nggak ada yang wow banget lah dari Isekai Digit Skill. Nggak kayak beberapa anime lain juga gitu yang punya background yang bagus dan juga sound effect yang bagus. Misalnya kayak kalau ada suara di luar ruangan gitu kan, suaranya ya kayak ada di balik tembok gitu, atau kayak ada di balik kaca. Atau pas ada karakter yang ngomong gitu kan, dan karakter itu ada di dalam ruangan, ya suaranya bakal menggema gitu. Itu salah satu bentuk sound effect yang gak gua dapet di Isekai Digit Skill. Ya biasanya sih orang gak terlalu peduli gitu ya sama sound effect kayak gini, sama background kayak gini. Tapi ya yang suka nonton anime pakai headset atau pakai headphone pasti tau lah perbedaannya gimana, dan sensasi nontonnya tuh kayak gimana gitu kalau ada sound effect yang kayak gitu. Kesannya jadi kayak bagus banget dan keren gitu loh animenya. Terus masalah seiyuu, yang sebenarnya sih nggak ada masalah ya sama seiyuu di anime Isekai Digit Skill gitu. Cuma vibe yang dikasih seiyunya Yuya kurang nggak sih gitu, kurang ngasih vibe ikemen gitu loh, dan kurang ngasih vibe karisma juga. Maksud gua ya itu mungkin karena kepribadian dari Yuya juga ya, yang menganggap dirinya jelek dan gak penting gitu di masyarakat. Jadi ya kayak kurang berkarisma dan kurang ngasih vibe ikemen aja gitu. Cuma ya vibe yang dikasih seiyunya Yuya ya masih oke lah. Bisa ngasih vibe kalau Yuya itu orang yang positif, yang mencoba buat terus maju dan terus melangkah untuk melanjutkan hidup. Nah sekarang gue bakal bahas karakternya dulu nih, tapi ya nggak semua ya, gue bakal bahas beberapa aja gitu. Pertama, Yuya. Tadi gue udah bilang gitu kan, dia bisa ngasih vibe positif. Cuma yang minus dari Yuya gitu kan, Yuya agak pesimis. Walaupun ya gue tahu itu semua karena masa lalunya si Yuya, tapi ya tetap aja gitu, sisi pesimisnya Yuya gue kurang suka gitu kan. Ya semoga aja sih bakal ada development karakter buat Yuya biar
sifat pesimisnya itu hilang lah gitu. Jadi ya nggak jadi orang yang pesimis lagi. Terus masalah si siapa Kaori Cicak, salah, maksudnya Kaori yang ini nih, bukan Kaori yang Cicak ya. Nah, bagi gua sifatnya dia itu terlalu baik gitu loh, dan agak polos buat seorang anak konglomerat. Jadi bagi gua agak nggak masuk akal loh kalau anak konglomerat itu punya sifat yang agak polos begitu. Dan gua nggak bilang polos ya, tapi agak polos gitu. Dan bisa aja gitu kan, sifat baik yang itu malah dimanfaatin sama orang lain karena kepolosannya itu. Cuma ya balik lagi, tadi gue bilang agak polos ya, bukan polos bener, enggak agak polos. Jadi dia masih bisa bisa bedain lah mana yang salah dan mana yang bener. Jadi ya agak polos, bukan polos banget. Terus buat Miu yang baru muncul di episode 3 kemarin, jujur gue malah lebih suka Miu ketimbang Kaori. Karena ya pas di depan kamera dan di depan publik, sifat Miu itu beda gitu sama waktu di belakang kamera, yang nandain seberapa profesionalnya Miu sebagai seorang model. Terus buat karakter badut gitu kan di episode 3 kemarin gitu, yang dibanting sama Yuya gitu, gua aneh sama si badut ini gitu, dan gak masuk akal, sumpah. Kan dia model ya, punya nama yang cukup gede, terus kok bisa blunder di tempat umum pas dia lagi photoshoot dan lagi diliatin banyak orang. Itu dia sadar loh kalau dia itu lagi diliatin sama seisi mall gitu ya. Orang pas dia datang seisi mall pada heboh gitu kan ngomongin dia, masa ya dia nggak sadar. Tapi kok bisa gitu dia blunder di depan umum kayak gitu. Sumpah ini nggak masuk akal banget, sifat si badut ini terlalu dibuat-buat gitu. Karena ya konfliknya jadi kayak nggak natural gitu. Ya gue tahu sih gitu kan, peran dia kan sebagai badut di seri Isekai Digit Skill gitu. Cuman ya gitu. Ini masalahnya dia model ya kan, profesional gitu, model profesional. Kok bisa-bisanya blunder kayak gitu loh. Ya gimana ya, ngeliatnya aneh anjir. Nah sekarang gue bakal bahas jalan ceritanya selama 3 episode ini menurut gue. Pertama, lu ngerasa ceritanya kecepatan gak sih? Gue belum baca manganya dan belum baca novelnya juga. Gue baru nonton animenya doang. Karena gue pengen ngerasain nih experience dari orang yang cuma nonton animenya doang. Jadi gue tahan-tahan buat baca manga sama novelnya. Tapi yang gue dapet ya jalan ceritanya kecepatan gitu kan. Dan ya emang gitu loh, cerita animenya jadi to the point banget gitu. Tapi ada beberapa poin yang menurut gue harusnya ada itu jadi hilang gitu loh. Jadi kayak ada yang kurang gitu loh. Tapi ya balik lagi, gue masih no problem gitu, masih bisa gue nikmatin lah ceritanya. Terus buat gua itu juga ada beberapa plot hole. Pertama ya kesan perubahan fisiknya Yuya. Kita udah dikasih kesan dari murid di sekolahnya Yuya dan kesan dari beberapa guru di sekolah lamanya Yuya. Tapi tetangganya Yuya gitu ya, masa iya nggak ada yang berekspresi? Harusnya adalah 1 atau 2 orang gitu kan di sekitar rumahnya Yuya yang melihat Yuya yang udah berubah secara total gitu kan, keluar masuk rumahnya Yuya, rumah kakeknya Yuya, dan merasa curiga gak sih gitu sama Yuya yang kayak orang asing karena kan fisiknya udah berubah gitu kan, dan dia keluar seenaknya masuk seenaknya gitu. Itu kayak ya orang pasti curiga lah harusnya gitu kan. Apalagi Yuya yang dulu yang masih jelek gitu kan, itu gak kelihatan sama sekali batang hidungnya. Nah gue udah nunggu banget gitu reaksi kayak gitu. Kalau ada sih ya bakal seru gitu, karena ya konteks kesalahpahaman kayak gitu itu bisa ngembangin kehidupan sosialnya Yuya di sekitar rumahnya Yuya. Karena kayak yang kita tahu, kehidupan sosialnya Yuya itu udah rusak banget gitu, karena ya dia sering dihina dan bla bla bla. Makanya ya konteks kesalahpahaman kayak gini itu bisa jadi development kehidupan sosialnya Yuya. Terus yang tadi gue bilang gitu kan soal badut, itu juga plot hole bagi gue. Ya mana ada coba gitu kan model yang udah terkenal, yang namanya udah naik daun gitu kan, yang seorang profesional ngelakuin blunder kayak gitu. Itu goblok banget sih, sumpah nggak masuk akal. Kalau nggak lagi diliatin banyak orang sih ya oke aja lah gitu dia blunder kayak gitu. Tapi ini lagi diliatin seisi mall anjir, masa iya bisa-bisanya dia blunder kayak gitu loh. Ya kalau mau gue bahas sih banyak banget ya plot hole yang ada di anime Isekai Digit Skill gitu, yang nimbulin pertanyaan di otak gue. Tapi ya dari 3 yang gue kasih, harusnya lo bisa nangkep lah kalau dalam 3 episode ini cukup banyak plot hole di kehidupan slice of life-nya Yuya. Dan oke lah, mungkin cukup sekian buat bacotan kali ini. Gimana menurut lo nih buat bacotan kali ini, buat review kali ini? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar.
Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting dulu pada lu bisa tulis juga di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu pojok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini, tapi ingat ngopinya setelah buka puasa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.